Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sambil dzurriyyati wa jannatan salihin jannatul muqarrabin. Usan ila Imam Al-Bukhari, Sumaila Imam Az-Zabidi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ana umatina wa jatina sunna syahina. Usan ila mahadina asqiya malang dalam itu mas. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id, hadis nomor 21. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anin Nabi alaihi wasallam qala yadkhulu bakal masuk sapa ahlul jannati ahli surga al jannata ing surga wa ahlun nari lan ahli neraka annara ing neraka. Nanti setelah semua diperhitungkan, semua diaudit, diperhitungkan amalnya, yang ahli surga masuk surga, yang ahli neraka masuk neraka. Sumayakulu, setelah semua masuk masing-masing ke tempatnya sesuai dengan kapling masing-masing. Sumayakulu kemudian dawuh sapa Allah Ta'ala, akhrij, mengeluarkan sapa sira man ing wong kana kang ana sapa man kang ana fi qalbihi ing dalem hatine man apa miskalu habatin, seupamane satu biji min khordalin, saking biji yang kecil, min imanin, saking iman. Kata Allah kemudian setelah masuk neraka semua, masuk surga semua, Tuhan ngasih pemutihan, ngasih dispensasi. Siapapun yang punya iman, walaupun imannya sedikit, imannya kecil, malaikat disuruh nyari untuk dikeluarkan dari neraka. Fayukhrajuna, mongko kemudian dikeluarkan minasaking nar, sapa mereka minasaking nar qanistawadda, dalam keadaan sudah hitam. Jadi mereka sudah hitam ning neraka wis enggak karuan, mereka dikeluarkan. Ini salah satu kemurahan Tuhan, siapa yang beriman walaupun hanya khordalin minal iman, hanya sebiji sawi, imannya kecil banget, tipis banget, mereka akan keluar dari neraka. Mereka dikeluarkan dalam keadaan sudah hitam. Fayul kauna, mongko kemudian dimasukkan finahril sapa mereka finahril hayati dalam lautan kehidupan, dalam air kehidupan bahasa kita. Fayam butuna, mongko kemudian tumbuh sapa mereka kamatam butu kaya oleh tumbuh apa alhibatu, apa hibah, biji-bijian fijani bil saili, di tepi saluran air. Kayak kalau kita menanam biji, kemudian biji itu kemudian tumbuh. Kayak itulah kita. Semoga kita tidak sampai segitunya lah. Orang yang terakhir masuk surga adalah orang yang sudah lama di neraka tapi masih ada iman. Kemudian Allah berkenan mengeluarkan mereka. Sebelum dimasukkan surga, kata Nabi, mereka dicuci dulu di air kehidupan. Kemudian mereka tumbuh kayak tumbuhan, keluar dari biji. Alam taro, penonton tidak ngerti sapa sira anna hasdune habah iku tahruju, keluar sofroa, kayak tumbuhan sofro itu kayak nama jenis tumbuhan, mutawaliyatan halih berbelit-belit, jadi kayak apa, binatang merambat, tumbuh dari biji kemudian kayak binatang merambat. Itulah orang yang terakhir masuk surga. Wa anhu radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banaina, suatu ketika ana utai kita iku ana utai ingsun iku naimun. Kan jadi cerita, suatu ketika saya tidur, roa itu mimpi sapa ingsun ana saing manusa yuraduna, ditampakkan alaya ing atase ingsun, wa alaihim lan iku ing atase mereka kumusun utawi ana baju panjang, minha kumusun itulah kita bahasanya apa jadinya, gamis ya, baju
baju gamis. Baju gamis itu baju apa? Baju panjang dari biasanya kayak Arab yang sampai bawah itu gamis. Biasanya komis. Kata Nabi, saya itu pernah mimpi semua manusia itu pakai baju gamis. Bajunya itu macam-macam. Minha setengah saking baju iku ma utai barang tab yabluhu kang sampai asudia ing bagian dada. Enak baju gamisnya itu hanya kayak dodo, kayak mungkin bahasa kita kayak apa? Kayak rompi aja. Atau kayak bra. Enak toh? Bra yang hanya nutupi dada netok. Ada baju yang kayak begitu kata Nabi. Wa minha ada lagi dunadzalika di bawah itu. Wa aurido, jadi baju seseorang kata Nabi, manusia itu ditampakkan pada Nabi itu semua pakai baju gamis, hanya bajunya beda-beda. Ada yang bajunya itu hanya di dada tok, ada yang di bawah dan seterusnya. Wa aurido lan ditampakkan ala yang atas ingsun sapa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa komisun? Wa alaihi lan ku ing atase Umar komisun utawi baju gamis ya juruhu yang panjang sapa komis. Umar itu saya lihat mempunyai baju gamis panjang dari mulai atas sampai ke kaki. Nah, kemudian sahabat nanya, kalau nanya sapa sahabat, "Fama awal tadzalika?" Fama mongko iku apa awal tawi takwil tuan zalika. Nah, sahabat nanya, Kanjeng Nabi kalau itu maknanya apa? Kok jenengan cerita para manusia punya gamis. Semua pakai baju tapi bajunya nggak sama. Ada yang pendek, ada yang sampai panjang di bawah. Salah satu Umar ditampilkan, Umar itu melihat ditampakkan pada Nabi, beliau menggunakan baju gamis lengkap sampai bawah. Itu maknanya apa? Qalan jawab sapa an-Nabi ad-din, keberagamaannya. Berarti siapa yang bajunya itu paling baik, paling panjang, itu menunjukkan bahwa agamanya penuh. Sementara yang bajunya hanya bagian dada, berarti iman kita hanya sedikit saja. Semoga kita orang yang digambarkan Nabi menggunakan baju yang lengkap. Wa ani bin Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara. Lewat sapa Nabi ala rajulin ing atase seseorang minal ansori saking sahabat Ansor wa wa halitawi rajul iku yahudu nempel akhahu ing temannya bil hayai ing dalam rasa malu. Ini kayak kita. Suatu ketika Nabi lewat ketemu seseorang, kemudian seseorang itu kalau bahasa kita apa ngamping ngerti ya? Sembunyi kayak Anda, sembunyi di bawah apa ini? Tiang, biar nggak kelihatan. Lalu Mbak kok sembunyi? Kalau sungkan, Ustaz. Nah, ada sahabat begitu. Begitu ketemu Nabi, sahabat itu nempel di temannya. Tanya, kenapa? Saya malu kan Nabi. Jadi malu dengan cara menempel di temannya. Apa kata Nabi? Dak ninggalo sapa sira. Enggak begitu. Malu itu bukan kemudian kita nempel di belakang. Itu bukan begitu. Karena itu Nabi jangan begitu, tinggalan. Enggak begitu. Fa'inal haya yang disebut malu kemarin, Anda masih ingat? Yang al malu minal iman. Malu itu bagian dari iman adalah kita itu malu untuk melakukan perilaku buruk. Jadi malu itu bukan kemudian kita nempel di belakang tiang, di belakang orang, bukan. Tapi malu itu pada dasarnya adalah kita malu untuk berperilaku buruk. Bukan kemudian malu ketemu orang. Karena itu Nabi mengatakan, dak, tinggalan, enggak begitu malu itu. Malu enggak begitu. Wa anhu radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Umir itu diperintah sapa ingsun an uqatila ing yen dakwah sapa ingsun annasa ing manusa. Kata Nabi, saya ini diperintahkan untuk dakwah kepada semua orang. Sampai kapan kita dakwah? Hatta yashhadu. Sehingga kemudian mereka mau syahadat annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita itu, semua kita itu ada perintah untuk dakwah, untuk misi, untuk menyampaikan ajaran kita. Sampai kapan? Sampai kemudian orang itu mau syahadat. Karena itu kalau Anda lihat simbol Islam itu ada setengah bulan ya.
bulan yang kemudian di atasnya ada bintang. Kalau dalam riwayat itu simbol yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Yang maunya adalah bahwa seluruh Islam dibintangkan. Seluruh dunia, maksudnya seluruh dunia itu akan dibintangkan. Artinya diislamkan. Nah, kalau Anda baca, itu riwayat itu disampaikan oleh Umar bin Khattab. Misi kita, dakwah sampai kemudian semua bisa syahadat. Bukan hanya syahadat, wa anaqimus shalah. Kemudian juga mau berbuat salat. Wa yu'tu az-zakat, kemudian mau mengeluarkan zakat. Faidah fa'alu, nalikane sudah mereka begitu, faidah fa'alu nalikane berbuat sapa mereka dalika, kalau mereka sudah syahadat, sudah salat, sudah zakat, maka Nabi kemudian jamin asomu, terjaga sapa mereka mini saking ingsun dima'ahum ing jaga sapa sira mini saking ingsun dima'ahum. Siapapun yang sudah sholat, bahkan bukan hanya sholat, syahadat saja, kemarin masih ingat pokoknya rukun iman, rukun Islam itu syahadat. Begitu syahadat dia menjadi Islam. Kalau sudah Islam, maka mereka terjaga. Kata Nabi, asomu minni dima'ahum, darahnya. Sehingga mereka tidak boleh dibunuh. Adalah perilaku yang sangat tidak benar, nggak sesuai dengan hadis Nabi kalau ada orang Islam membunuh orang Islam. Nah, itu tidak benar. Wa amwalahum, lan hartanya, darahnya nggak boleh ditumpahkan. Wa amwalahum, lan hartanya nggak boleh dirampas. Kalau di hadis lain, wa irdhahum, harga dirinya, sehingga nggak boleh digosip, nggak boleh dijatuhkan harga dirinya. Ila bihaqil islami, kecuali dengan aturan Islam. Aturan Islam artinya sesuai dengan aturan Islam. Kecuali kalau mereka kemudian melakukan pembunuhan, maka kemudian boleh dikisos. Kalau mereka mencuri, maka kemudian boleh dihukum, dipotong tangan dengan ketentu yang ada. Wa hisabu mutai hukumane iku ala Allah ing atase Allah Ta'ala. Kata Nabi, kalau orang itu sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, maka apapun miliknya nggak boleh diganggu. Kalau mereka berbuat salah, yang kemudian kita nggak tahu, kalau kesalahan itu jelas bisa diaudit secara empiris, maka itu hukumannya jelas di pengadilan. Tapi kalau mereka kemudian berbuat salah, kami kemudian kita nggak tahu, tidak ketahuan, maka hisabuhum ala Allah. Allah sendiri yang nanti akan menghukum dia, memberikan keadilan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila. Ditanya lagi, ayul a'mali afdalu. Ayul amali utahin dini amal afdalu iku utama. Kemarin masih ingat definisinya afdal. Zada alal hajati. Afdal itu adalah sesuatu yang lebih dari standar. Jadi kalau standarnya IPK, standarnya 3,5, Anda disebut afdal kalau IPK-nya 39. Kalau masih biasa, rata-rata, kan ada rata-rata kelas. Kalau kita kuliah kan ada rata-rata kelas. Kalau di sekolah kan ada rata-rata kelas. Rata-rata nilainya 8. Nilai kita juga 8. Maka berarti kita belum afdal. Belum punya kelebihan karena masih sama dengan rata-rata. Di kampus IPK rata-rata 35. Anda juga 35. Ketoknya 35 itu bagus. Tapi kalau itu masih rata-rata dengan yang lain berarti sebetulnya kita belum punya kelebihan. Fadol itu adalah zada alal hajjah, lebih dari standar. Standarnya berapa? Itu afdol. Amal yang afdol, amal yang di atas standar, itu apa? Al-imanu billah wa rasuli. Iman pada Tuhan. Semua amal yang kita mempunyai baik, itu baik. Tapi di atas semuanya, iman itu adalah nilai yang menentukan. Karena iman itu menentukan diterima dan tidaknya amal kita. Kenapa iman itu menentukan? Karena kita paham yang menerima amal kita itu Tuhan. Iman itu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kalau amal kita, niat kita itu tidak diarahkan pada Tuhan, maka amal kita tidak akan sampai kepada Tuhan. Karena itulah iman menjadi kunci diterima tidaknya amal kita. Sehingga siapapun, kalau di dalam ajaran agama kita dikatakan
bahwa siapapun yang ingin selamat kehidupan dunia dan akhirat, syaratnya satu, iman. Itu iman syarat pertama. Kenapa kemudian harus iman? Karena yang menentukan kehidupan itu Tuhan. Kalau kita tidak percaya pada Tuhan, berarti kita tidak akan sampai segala sesuatu itu pun kepada aturan Tuhan. Itu iman menjadi dasar. Kila setelah iman apalagi? Sumamada, kemudian apa? Qala jawab sapa Nabi al-jihad. Jihad. Yang kedua adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah tidak hanya dengan bermakna perang toh. Jihad itu kalau kita belajar Al-Qur'an itu sarananya bisa pakai jiwa, bi anfusikum, kemudian wa amwalikum, dengan harta. Jihad itu bisa dengan harta, bisa dengan jiwa. Jihad itu tidak hanya dalam makna perang, tetapi kalau kita baca dalam Al-Quran itu kan dikatakan siapapun yang bersungguh-sungguh di dalam perilaku, maka itu pun jihad. Jadi kalau Anda belajar kuliah dengan sungguh-sungguh, maka itu adalah bagian dari jihad. Ketika Anda yang di rumah menjadi suami, berusaha keras untuk kerja, untuk bisa ngasih nafkah pada istri, keluarga, itu pun juga jihad. Jadi jihad itu bisa macam-macam. Kita selama ini memanakan jihad itu perang, padahal tidak hanya itu. Setelah yang kedua jihad, kila sumamada. Kemudian apalagi? Terakhir Nabi mengatakan hajjun mabrur, haji mabrur. Itu termasuk amal yang afdal. Wan Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sapa Nabi rohton ing sesuatu. Rohton itu biasanya dimanakan sejenis makanan atau sesuatu. Wa Sa'id haliutai Sa'id itu jalisun lagi duduk. Sa'ad bin Abi Waqqas suatu ketika lagi ngumpul bersama sahabat. Kemudian Nabi itu membagikan sesuatu untuk para sahabat. Tetapi ketika itu qala ngucap sapa fataroka. Mongko kemudian ninggal sapa Rasul rajulan yang seseorang. Kabeh dikasih, beberapa sahabat itu dikasih semua, tapi ada satu orang yang kemudian tidak dikasih oleh Nabi. Padahal wa halitai rajul iku ajabuhum, luweh menakjubkan ilaya maring ingsun. Saat itu protes, dia melihat ketika itu lagi ngumpul dengan sahabat, Nabi ngasih setiap sahabat sesuatu. Tapi ada satu orang yang kata saat itu saya itu kagum banget pada dia. Yang dikagumi saat itu oleh Nabi malah gak dikasih. Fakultu, kemudian matur sapa ingsun, ya Rasul, malaka an fulanin. Ma iku apa laka kedue tuan an fulanin saking fulan tadi. Kalau bahasa kita kan Nabi, jenengan ada masalah dengan pemuda tadi. Kenapa saya itu kagum pada dia? Kok jenengan enggak ngasih? Yang protes itu bukan pemuda tadi, tapi saatnya. Jenengan ada masalah toh, kok enggak ngasih? Fawallahi, mongko demi Allah ini sedene ingsun iku laraahu melihat sapa ingsun mukminan. Faqala au musliman utawa Islam. Padahal dia sama loh Kanjeng Nabi kalau bahasa kita. Kanjeng Nabi kok enggak dikasih, padahal itu kita sama santrinya loh. Dia juga santri, kita juga santri. Kenapa yang lain dikasih jenengan itu enggak dikasih? Padahal menurut saya dia paling pintar mungkin gitu ya. Dia paling menakjubkan. Fasakatu mongko diem sapa ingsun qalilan sebentar sumagola bani kemudian ngalahaken ingsun apa ma barang aklamu kang ngerti sapa ingsun minu saking man fautu rupanya yang saat protes tadi tidak sekali, kemudian dia begitu diem Nabi rupanya enggak respon, kemudian dia ngulang lagi malaka an fulanin. Kanjeng Nabi, apakah dengan ada masalah dengan pemuda tadi? Wallahi, maka demi Allah inilah arwahu. Yang ngerti sapa ingsun melihat sapa ingsun iku mukminan. Dia orang Islam loh. Dia sesama mukmin, sesama Islam. Kenapa enggak dikasih? Faqala au musliman, fasakatu. Mongko kemudian diem sapa ingsun qalilan. Kemudian saya diem sebentar. Kemudian saya ingat lagi karena Nabi tidak merespon lagi kan keduanya. Sumagola bani, kemudian ngalahaken ingsun apa ma barang alamu minhu. Fa'udtu, mongko mengulang sapa ingsun lima kolati. Wa ada,
Nah, kemudian mengulang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali sapa Kanjeng Nabi sumakola. Nah, setelah 3 kali diprotes oleh Sa'ad, kenapa ada seseorang yang tidak dikasih? Sementara padahal saya melihat dia itu sesama santri, sama-sama mahasiswa, sama-sama dia bahkan lebih. Kalau Sa'ad mengatakan ajabuhum, dia paling hebat di antara mereka. Tapi nggak dikasih. Apa jawabannya Nabi? Qala jawab sapa Nabi, ya Sa'ad, Sa'ad, ini sedune ingsun iku lauti ya. Memberi sapa ingsun arrajula wa iruhu hale utawi liyane rajul iku ahabbu luwe seneng ilahe maring ingsun minhu saking rajul khosyatan. Krana khawatir ayakub bahu yen to menjatuhkan hu ing man sapa Allahu Allah finari ing dalem neraka. Kata Nabi, saya sengaja tidak, jawaban Nabi begini, saat saya bukan nggak apa-apa, saya bukan ada masalah dengan rojul tadi, tidak, tetapi saya ingin bahwa saya nggak ngasih itu agar kemudian itu tidak menjadi tendensi buruk, karena tadi pemuda Sa'ad dan yang lain mendukung, kayak kita begini, ini tokoh idola, kenapa nggak dikasih? Nah, kalau saya ngasih pada dia, nanti ada sesuatu yang nggak tepat, sehingga kemudian sengaja nggak dikasih oleh Nabi agar tidak kemudian membuat sesuatu nggak benar. Jadi artinya pertimbangannya Nabi nggak ngasih bukan karena ada masalah, tetapi Nabi tidak ngasihnya karena jangan sampai kemudian menimbulkan pemikiran yang nggak baik. Nah, kayaknya kita perlu meniru itu. Jadi ketika kita, kalau Anda nanti jadi ibu, kalau kita itu jadi orang tua, tidak semua kemudian yang diminta anak bisa diberikan. Tidak semua yang diusulkan bisa diberikan. Ada hal-hal yang kemudian justru nggak dikasih, dan kita ingat tidak ngasihnya, itu justru memberikan kebaikan. Kayak Anda masih lihat kalau kita punya anak kecil, kemudian anak itu minta pisau. Mah, pisaunya mah. Kemudian kita ngelarang ngasih pisau. Bukan berarti kita benci dia, tapi karena kita sayang dia, sehingga kemudian dia selamat dari pisau. Tidak semua permintaan dikasih, tidak semua usulan diberikan. Ada hal-hal yang kemudian kadang nggak dikasih justru untuk kebaikan. Nah, kayaknya kita perlu belajar begitu. An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu melihat sapa ingsun, ini kasus di Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan, ra'aitu melihat sapa ingsun annara ing neraka. Fara'aitu mongko melihat sapa ingsun aksara ahliha ing sebagian besar ahli neraka iku anisa, perempuan. Kata Nabi, ternyata sebagian besar penghuni neraka itu perempuan. Tentu ini bukan mendiskresikan ya. Nanti diprotes oleh Mubadalah. Oh, ini berarti hadis ini diskriminasi perempuan. Bukan. Nabi jelas mengatakan, kenapa perempuan banyak yang masuk neraka? Bikufrihinna. Salah satu alasannya adalah karena sifat kufur. Kufur itu tidak terima kasih. Jadi tidak berterima kasih itu kufur. Kila ayak furuna. Kemudian karena itu ditanya oleh sahabat ditanya, ayak furna, atau kufur sapa mereka billah. Kanjeng Nabi, mereka itu kufur tadi bikufrihinna, itu apakah kufur pada Tuhan? Ternyata bukan. Qalan jawab sapa Nabi, yakfurna. Kufur sapa mereka perempuan tadi al-asira ing suami. Itu berarti tidak terima kasih pada suami. Dan itu bisa juga dibalik. Suami yang tidak terima kasih pada istri. Itu kan begitu. Siapapun yang tidak syukur, yang berlaku kufur, tidak syukur, itu bisa membuat kita jatuh ke neraka. Siapapun, tidak hanya perempuan, hanya kebetulan yang agak bulat itu perempuan. Karena psikologisnya mungkin. Satu kata Nabi, yakfurnal al-asir. Mereka tidak terima kasih pada suami. Wa yakfurna, dan tidak berterima kasih al-ihsana, yang berbuat baik. Yang kalau di sini dicontohkan Nabi, in ahsanta, lamun berbuat baik sapa sira ila ihdahuna, maring perempuan, ad-dahra selama setahun, sumaroat,
kemudian melihat sapa mereka mingka saking sira syai'an ing sesuatu, kata Nabi, andaikan seorang suami sudah berbuat baik ngasih nafkah ke istrinya setahun dengan cara yang baik, tapi pernah sekali saja dia salah, biasanya sing ketok salah. Ancane suami saya itu mbak nggak pernah, lupa dia, kesalahannya itu satu, kayak kemarin yang viral di sosmed, ada seorang suami didiemin oleh istrinya. Begitu suaminya bilang, kenapa kok diem, kenapa kok ngambek? Apa jawaban istrinya? Saya itu loh sebetulnya pengen makanan tertentu, tapi saya nggak pengen ngomong kalau saya pengen itu. Kalau Anda bilang, apa biasanya Anda pengen? Kerupuk. Saya itu pengen kerupuk, pengen seblak, tapi saya nggak pengen ngomong kalau pengen itu. Karena saya pengennya sama membelikan itu bukan karena saya ngomong, tapi saya jenengan memang pengen belikan ke saya. Dan suaminya apa yang ngerti lah dia nggak ngomong. Akhirnya kan rame. Tapi yang menarik itulah psikologi perempuan. Pengen sesuatu tetapi kemudian nggak pengen ngomong, dan suaminya disuruh paham perasaan kita. Nah kalau suaminya nggak paham, ancene suami nggak peka. Itu sih salah sapa to jane. Nah, jangan begitu. Yakfurna, kata Nabi, andaikan kamu sudah berbuat baik selama setahun, kemudian dia melihat kamu ada kekurangan satu saja, apa kata perempuan? Qalat maro'aitu minka khairan. Dia tidak pernah berbuat baik pada saya. Bener ngono? Loh, yang tahu kan Anda. Nah, ini loh berarti nggak imbang. Mestinya kan bahwa suami pernah berbuat salah, iya. Karena itulah, tapi kan lihat benernya berapa kali, baiknya berapa kali. Kata Nabi, karena tidak bersyukur pada suami, bisa juga tahu suami, istrinya sudah masak, setiap hari masakan enak, hanya sekali kasinan. Ancene, itu kan suami yang nggak bersyukur. Itu bisa juga menjatuhkan suaminya ke neraka. Prinsipnya, orang bisa jatuh ke neraka bukan karena kekufuran. Kufur ini bukan hanya kufur pada Tuhan. Kalau kufur pada Tuhan itu jelas. Tapi bisa juga kita tidak berterima kasih, tidak mengakui kebaikan orang lain. Hanya karena mungkin kesalahan sedikit. Kita sering loh begitu. Kita lupa bahwa suami kita sudah berbuat baik sepanjang hidup kita. Orang tua kita, Anda bisa kalau kita jadi anak, kita lupa kadang setiap bulan kita sudah dikasih sangu dari orang tua. Hanya mungkin kita minta apa kemudian enggak keturutan. Biasanya yang lupa kita. Anjane orang tua saya itu enggak pernah nuruti saya. Coba, padahal itu mungkin sekali, cuman kita lupa yang banyak. Perilaku tidak bersyukur itulah yang kemudian bisa menjatuhkan kita ke neraka. Kata Nabi, ayakfurna billah, apakah itu karena kufur pada Tuhan? Ternyata tidak. Yakfurnal al-asirah, mereka tidak terima kasih kepada kebaikan suami atau istrinya, tidak terima kasih kepada kebaikan orang tuanya, tidak terima kasih kepada kebaikan seseorang yang mereka padahal sudah berusaha baik pada kita, tapi kita kemudian sumaroat minka syai'an, kalau kemudian mereka melihat sesuatu hanya sekali saja mereka langsung mengatakan maro'aitu minka khairan, dia tidak pernah berbuat baik pada kita. Artinya mereka tidak sadar, tidak bersyukur tentang itu. Kayaknya kita perlu hati-hati. Marilah kita imbang. Kalau Anda nanti jadi istri, kita harus imbang. Selama setahun suami kita telah berbuat apa, kesalahannya di mana kalau dia berbuat salah, sehingga kita kemudian cukup adil. Apakah dengan kesalahan sekali dua kali itu kemudian kita menghilangkan kebaikan dia yang sudah berulang-ulang. Kalau Anda di rumah jadi suami juga begitu, istri sudah berusaha keras berbuat baik di rumah, hanya karena mungkin kesalahan sekali dua kali, kemudian suami marah-marah seolah-olah kebaikan istri hilang oleh kesalahan sekali dua kali. Itu tidak benar. An Abi Dzarrin radhiyallahu an qala, sababtu, suatu ketika berbicara sapa ingsun rajulan yang seseorang fa ayyartuhu, kemudian mencela.
sapa ingsun hu ing man bi ummihi. Kalau bahasa kita apa ya? Tengkar ya, sabab itu bisa bermakna tengkar. Suatu ketika ini Abu Dzarin Al-Ghifari itu pernah tengkar dengan seseorang. Saking emosinya, dia tidak hanya mencela orang itu, bahkan ibu yang dicela. Jangan-jangan kita juga sering gitu ya. Ancene anake, bapake, sing disembah sak kabeh disebut. Ketika kita tengkar dengan seseorang, kita tidak hanya mencaci dia, tapi mencaci ibuke. Fa ayartuhu bi ummihi. Maka kemudian saya mencela ibunya. Faqala kemudian ngendika limaring ingsun sapa Nabi. Maka kemudian Nabi menegur Abu Dzar. Ya Abu Dzar, ayartahu bi ummihi? Apakah benar engkau mencela ibunya? Kalau itu yang terjadi innaka imruun. Maka innaka sedene sira iku imruun, seseorang fika yang ada di dalam hatimu jahiliyatun. Kata Nabi, kalau kamu kemudian tengkar, kemudian menjelekkan ibunya, maka itu perilaku jahiliyah. Gak boleh kita kemudian memperluas skop. Kalau kita tengkar pada seseorang, kalau biasanya ada toh suami istri, naudzubillah, kemudian seorang istri tengkar dengan suaminya, kemudian yang dijelekan bukan suaminya, sak morotuane, ancane. Nah, itu nggak benar. Begitu juga kalau seorang suami ribut sama istrinya, nggak boleh menjelekkan mertua. Itu berarti lebih. Kalau Nabi mengatakan kasusnya kan podo. Ini Abu Dzar tengkar dengan seseorang, kemudian dia mencela ibunya orang tadi. Maka Nabi mengatakan kalau itu perilakumu, maka itu perilaku jahiliyah. Nggak boleh. Nggak boleh menyebut orang, melibatkan orang di situ. Cukuplah kalau kita tengkar dengan seseorang, ya kita dengan dia aja. Nggak usah kemudian nggowo. Biyen masih ingat SD. Anak SD tengkar, kemudian nyebut bapake. Kemudian daun ditulisi bapake, ayo wani ngide. Itu karo-karuan toh. Nah, itu nggak benar. Itu jahiliyah. Ihwanukum utai saudaramu iku khawalukum, yaitu keluargamu. Karena Nabi mengatakan saudara kita itu keluarga kita. Ja'alallahu menjadikan hum ing mereka sapa Allah tahta aidikum ing di bawah kendalimu. Faman mongko sapane wong kana kang ana apa ahuhu saudarane ku tahta yadihi di bawah kendalinya fal yutimhu. Maka kemudian wajib hal yutimhu, mongko wajib ngasih makan hu ing man mimma saking barang yakuluhu yang makan sapa men. Wal yulbishu lan ngasih pakaian hu ing man mimma saking barang yalbasu kang gawe pakaian. Ini dua hadis yang diajarkan Nabi. Satu, kalau kita bertengkar maka tidak boleh meluaskan wilayah. Nggak boleh, apalagi mencaci keluarganya. Itu nggak benar. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah, kalau kita kebetulan kalau Anda jadi juragan, kemudian Anda punya pembantu rumah tangga, itu apa namanya? Asisten ya. Asisten rumah tangga, maka dia harus mendapatkan makanan sama dengan kita. Sehingga nggak boleh dibedakan. Saya kadang melihat ada keluarga tertentu makan di restoran, juragannya mangan sampai kenyang, asistennya disuruh minggir ngomong anaknya kecil. Nggak tahu apakah mereka kemudian dikasih makan sama atau tidak. Tapi yang jelas ketika keluarga itu makan, asistennya nggak makan. Mungkin gantian. Tetapi kalau kemudian dia tidak dikasih makan yang sama, itu nggak benar. Nah, Anda kalau nanti jadi orang kaya, kemudian punya pembantu, punya orang yang membantu kita, maka kata Nabi falyut imhu mimma yakul. Maka dia harus makanannya sama dengan kita. Kalau Anda goreng tempe, yo mangan tempe. Kalau Anda goreng tulang, misalnya goreng daging, yo makannya sama. Jangan kemudian Anda makannya daging, ininya makannya enggak. Satu, pakaiannya wal yub isu mimma yalbasu. Pakaiannya juga sama.
Apalagi kalau yang Anda di rumah jadi suaminya mangan yang restoran. Marono istrinya yang rumah mangan tempe. Enggak. Kalau Anda jadi suami di rumah, kalau Anda makan di restoran, pastikan istri kita ikut makan. Kalau enggak ikut bareng, bungkus nih. Gitu. Sehingga ini loh, kita tadi ayah makan. Sama dengan Anda, sekarang kan tidak hanya suami itu yang makan di restoran. Istrinya, karena Anda bekerja, istrinya kebetulan suaminya enggak. Kalau Anda makan di luar, istri kita, suami kita juga harus makan. Jadi jangan kemudian istrinya sering mangan di restoran, kemudian suaminya neng omah mangan terong. Enggak. Pastikan mereka makan sama dengan kita. Pakaiannya sama. Wala yukallifuhum, dan jika memaksa sapa sira yang mereka maing barang yaglibuhum, yang tidak mampu sapa sira mereka. Kemudian jangan pernah ngasih beban pekerjaan lebih dari kemampuannya. Fa'in kalafuhum, lamun nggawe beban sapa sira ing mereka, fa'ainuhum, mongko bantu sapa sira. Kalau Anda melihat pekerjaan mereka overload, yo kita harus bantu. An Abi Bakrah radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idza talqa nalikane ketemu sapa muslimani, dua orang Islam bisaifihima, kelawan senjatane, fal qatilu mongko utahi orang yang membunuh, wal maktul lan orang yang dibunuh iku finari. Kata Nabi, kalau ada orang bertengkar sama-sama bawa senjata, maka semua masuk neraka, yang membunuh maupun terbunuh. Nah, mungkin kita mikir, kan Nabi, kalau yang membunuh jelas masuk neraka karena dia membunuh. Bagaimana yang dibunuh? Masa yang dibunuh juga masuk neraka? Kultu matur sapa ingsun ya Rasul, hadza al-qatil. Kalau hadza utai ini masuk neraka iku al-qatil ya. Kata sahabat Kanjeng Nabi, kalau yang membunuh masuk neraka kami faham. Fama balul maktul. Fama mongko utai apa balul maktul. Iku keadaannya orang yang terbunuh. Bagaimana kalau yang terbunuh? Yang terbunuh kok masuk neraka kenapa? Qala ya sapa Nabi innahu kana. Innahu dunia orang yang maktul iku kana ana sapa maktul itu harison. Orang yang berkeinginan ala qatli sahibihi, yang atasnya membunuh. Karena yang diterbunuh pun dia membawa senjata, hanya dia kalah dhisik. Sehingga sebetulnya sama-sama ingin membunuh. Cuma dia kebetulan apes. Karena itulah dia juga neraka. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lama nuzilat lama nazal nakane turun ayat ini alladzina amanu walam yalbisu, lan tidak mencampuri imanahum ing imane apa bidzulmin kelan dolim. Orang-orang yang imane tidak tercampur kezaliman, maka jaminannya surga. Nah, sahabat nanya, kala ngendika sapa sahabat, ayuna utai ndine lam yadlim. Maknane lam yadlim itu apa? Lam yalbisu bidzulmin. Fa anzalallah, kemudian turun ayat berikutnya, inna syirka, sak temene syirik iku la dzulmun adzim. Jadi Kanjeng Nabi ngendikane, siapa yang beriman, yang imannya tidak kena zalim, yaitu tidak berbuat syirik, maka jaminannya surga. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiki, ini hadisnya populer ya. Utai tandane orang munafik iku salasun. Idza hadasa, nalikane berbicara, kadzaba. Wa idza wa'ada, apa wa'ada itu? Janji, ahlafa, mongko tidak menepati. Wa idza tu'mina, lan nalikane dipercaya, khona, berkhianat. Itu yang populer. Hadis ini tercatat di Bukhari nomor 33. Tapi ada hadis lain, nomor 34, tanda orang munafik itu tidak 3, tapi 4. An Abdullah bin Amr, yang tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, sekarang Abdullah bin Amr. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arbaun, utai 4. Iku man sapane wong kuna kang ana sapa man iku fi ing dalem arbaun kana mongko ana sapa man iku munafikon kholison, murni. Bahasa kita Nabi mengatakan ada 4, siapa yang
terlibat dalam salah satu itu, maka dia disebut munafik. Waman kanat fihi khoslatun minna, waman sapane wong kanat kang ana fihi dalem apa khoslatun, satu bagian minhuna saking 4 kanat mongko ana sapa khoslah fihi dalem iku khoslatun minan nifaqi. Siapa yang mempunyai perilaku salah satu dari 4 ini, kata Nabi, maka itu adalah indikator munafik. Hatta yada'aha, sehingga meninggalkan sapa man ha ing khoslah. Apa itu 4? Ida tumina, nalikane apa tumina? Dipercaya, khona khianat. Ketika dipercaya khianat. Kedua, wa idza hadasa, nalikane berbicara kadzaba, mongko dusta. Wa idza ahada, nalikane berjanji godhara, maka kemudian tidak menepati janji. Ini yang 3 sama dengan hadis atas, tapi ditambah 1. Fa idza khosoma, nalikane bertengkar, fajaro, melewati batas. Jadi kalau bertengkar kemudian ngawur, melewati batas. Kayak tadi, kayak kasusnya Abu Dzar, begitu tengkar, menjelekkan ibu kadang sekarang nggak menjelekkan ibu menjelekkan pangerane. Kita tengkar dengan non-muslim, bukan hanya menjelekkan dia, menjelekkan keluarganya, keluarga besarnya, bahkan kita mencaci Tuhannya. Maka itu berarti fajaro, melebihi batas. Kata Nabi, orang yang tengkar kemudian melewati batas, itu salah satu indikator perilaku munafik. Al-Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna fakina wa fakihalana wa qarabati. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna latifa'una, Rabbi fakihna wa fakihalana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.